juta yang nanti diperuntukkan ini habis dan itu habis. Itulah yang kita bahas hari ini. Ada orang yang taunya baca aja, tapi tidak tahu mempraktekkan. Ada orang yang pandai pengalamannya, prakteknya pandai, tetapi tidak pandai membaca. Kan begitu, Bang? Ya, betul. Jadi kita kan udah bilang dari awal, token ada 108 juta. Kita penasaran dari 108 juta yang ditargetkan oleh owner ini adalah 100 juta wallet. Bayangkan. Benar kan? Betul, betul. Begitu, Bang. Nah, kalau ya saya sih semangat Bang Henry, karena saya kan dari awal sudah ngikuti yang Tantin itu, ya saya nggak JP lah, cuman dapat 50-an juta kemarin tuh. JP namanya itu, Bang. Tapi di atas kita masih ada yang banyak lagi. Artinya mungkin itu skala menengah lah. JP namanya, Bang. Masuk kategori JP ya. Nah itu JP, saya Bang, abang modal KTP. Modal KTP, modal ngomong dapat 50 juta. Betul. Kan, kan? Itu cuma itu JP, Bang. Ya, silakan Bang. Kalau ya saya gini Bang, artinya kan ya saya main solo untuk CTC Plus ini. Karena ngajak kanan kiri juga percuma, cuman capek aja mulut kita. Sudah berkali-kali sih, bukan sekali dua. Mungkin ada ya 1 atau 2 masih saudara aja. Tapi itu ngumpul di akun saya semua. Artinya begini, kalau di CTC Plus, karena yang lain itu hanya bisa bercerita dan tidak bisa menjabarkan secara detail, nah itulah yang membuat maju mundurnya perasaan. Mungkin ini mewakili semua ya, karena saya setiap melihat grup atau membaca grup atau komen di grup juga isinya ya itu ada aja itu ular-ular berbisa gitu kan di situ. Makanya gini loh Bang Mahmadin. Pertanyaannya sederhana aja. Kekhawatiran, kebarangkalian, ketidakyakinan. Ya, betul. Abang tanam dulu kan waktu dalam CTC. Iya, udah tertanam. Percaya nggak Bang waktu CTC modal KTP kita dapat 50 juta. Di saat sekarang uang di tangan Abang. Percaya nggak? Dari mana duitnya? Kan betul. Tidak pernah terpikir lagi duitnya dari mana. Sekarang ini kita pikirkan duitnya mau dikemanakan. Kan begitu kan? Ya, di dalam dunia kripto, hari ini kita cerita, berarti tidak melihat dan tidak masuk ke hati dan tidak berpikir. Orang itu menggunakan idea. Begitu juga dengan BTC hari ini harganya 2 miliar itu dari mana duitnya? Nggak ada yang tahu. Nah, apa yang dikerjakan oleh BTC? Apa yang dikerjakan oleh Ethereum? Apa yang dikerjakan Binance? Itu semuanya ideologi, Bang. Ideologi itu idea. Yang biasanya kalau kita nonton film anak-anak itu lampu langsung muncul di kepalanya. Begitu. Hari ini kepikir nggak anak-anak kecil yang punya YouTube, yang tiba-tiba dia main game aja, yang direkod terus setiap hari dia ngomong dan apa aja kita ngomong juga kita nggak paham, dia upload ke YouTube. Ada nggak orang gila yang nonton? Banyak, Bang. Banyak. Ya, dapat untung kan? Iya. Nah, kepercayaan inilah yang kita harus ketepikan karena sudah ada ide. Kita cuma menuruti aja. Betul. Nah, ya CP 50 juta. Nggak yakin ya yang juga aku ngomongnya Bang. itu memang pakai taktik memang itu tuh. Ya saya juga nggak nyangka. Yang agak payah yang untuk KYC kedua. Tapi saya setelah melihat live Abang di Madiun itu baru terpikir, oh iya juga kemarin itu. Kalau bisa seperti itu mungkin bisa 100 jutaan ya saya itu. Karena ada yang nggak ketemu orangnya gitu kan. Bang Madin orang Muslim. Iya. Muslim. Ada 3 benda rahasianya. Pertama mati. Kedua jodoh. Ketiga rezeki. Ini kan rezeki namanya Bang. Yang kita tahu kita kerjakan prosesnya. Ada yang datang, kita memang kecimpung dalam bagian cryptocurrency. Ada peluang yang masuk akal, modalnya ciput yang kita kerjakan. Berarti kita nanti dah sebahagian dengan polanya kripto. Baik itu polanya ICO, baik itu polanya airdrop. Ini kan berbagai rempah ini Bang. Ada juga ayam betutu, ayam goreng aja berbagai rempah yang orang buat.
Tetapi di saat kita bergabung di dunia kripto, kita membelakangkan keberangkalian yang namanya ideologi, berarti orang itu orang paling bodoh sekali. Kan benar kan? Tidak memanfaatkan, karena dia udah ada di dalam itu. Benar kan? Betul. Nah, kemarin itu abang sudah kecimpung di bagian dalam perdunian perkriptoan. Akhirnya abang masuk aja. Abang ketepikan keyakinan. Abang ketepikan. Yang penting abang usaha dulu. Yang penting rezeki sudah ada yang menentukan. Benar kan? Dapatlah 50 juta. Betul. Kalau abang yakin kemarin lakukan terus. Semangat terus. Pokoknya JP-nya berapa, tak peduli. Pasti dapat 500 juta. Dan mungkin lebih dari pendapatan Bang Sultan. Mungkin Betul. lebih, Bang. Mungkin lebih Ya. kalau itu. Nah, ini kata-kata ini, saya kemarin di Lombok juga, kalaulah aku tahu BTC kemarin menghasilkan, akan kupanggil satu Lombok ini. Betul loh? Ya, Nah, abang betul. sudah dapat CP, masih ada keraguan tanda soal. Berarti kita itu sekarang ini nggak yakin. Kan begitu doang sih sebenarnya. Bukan, kalau ya saya maaf ini Bang, bukan nggak yakin di CTC Plus, karena saya kan tidak langsung berinteraksi dengan Bang Hendrik atau Bang Sultan nih, cuman lihat YouTube-nya aja. Memang beberapa kali saya lihat YouTube-nya. Yang saya membuat nggak yakin tuh karena ada informasi supply-nya sudah habis, saya itu kan mau gas. Nah, mau gas, saya belum ngobrol dengan Bang Hendrik ini, belum saya mulai. Ini tadi ada rencana meeting Zoom, saya sudah mulai ini, udah dapat 50 nih sekarang. Nah, untuk mencapai 5.000 ini kan kurang sekian, kurang 70 apa berapa gitu lah. Makanya saya gas lagi, karena masih ada saldo di situ Bang. Di bisnisnya masih nimbun saldo saya itu. Barang ada informasi begitu, saya akan tahan dulu, nunggu lab nantilah kan gitu. Ya alhamdulillah ini setelah Bang Hendrik muncul, saya sudah bertanya, ya saya gembira lah, artinya bukan nggak yakin, saya yakin. Cuman masalah supply itu kan ada yang mengupload tuh, ada yang mengupload, saya baca. Makanya Bang, di saat kita pergi ke kedai, nanti dulu Bang Sultan, nanti kita pergi ke kedai nih, abang disuruh istri beli bawang, tampak janda merah rambut pirang, pergi dulu beli ke bawangnya itu, jangan singgah dulu di kedai jandanya. Betul. Kita tidak peduli omongan orang. Makanya kalau kita tidak ada pendirian, itu yang susah Bang. Kalau kita sudah dapat penghasilan, pertanyaannya orang yang ngomong itu dapatnya berapa kemarin di CTC, itu dulu. Iya betul. Kalau itu nggak ada Bang, kalau ya saya tetap yakin. Cuman karena ada uploadan itu, pengen aja langsung bertanya ke masternya kan gitu, ke Bang Hendrik. Alhamdulillah malam ini saya bisa diperkenankan berbicara kan gitu. Artinya mengobati kegalauan saya gitu. Bersyukur sekali. Dari mana sih Bang Madin? Dari Bengkulu. Kalau Bengkulu tuh rata-rata Rambo tuh. Iya, orang ini Minang. Banyak. Kakekku banyak tuh di Bengkulu. Yang ini Mas, ya saya udah ngikutin udah lama, lihat YouTube Bang Sultan, Bang Hendrik tuh saya cuman ngelihatnya di uploadan Mas Darso aja itu kalau live cuman itu. Nah, kepenasaran makanya saya nggak masuk meeting Zoom tuh menurut saya sudah paham gitu loh. Untuk yang menjelaskan Abang pernah nonton video ini nggak? Video uploadan dari konten kreator yang ada 4 orang, dia punya utang, masing-masing saling keterkaitan. Punya utang 100.000, si A punya utang 100.000 ke B punya utang 100.000 ke C punya utang 100.000 ke D gitu Bang. Oh iya. Si D punya utang 100.000 ke A. Pernah nonton kayak gitu Bang? Pernah. Ujung-ujungnya lunas kan? Nah, ujung-ujungnya lunas juga kan? Iya benar. Nah, konsepnya sama Bang, konsepnya sama. Gitu loh Bang. Dengan 108 juta koin ini diberikan kepada 100 juta member, itu konsepnya sama dengan yang ada di video di konten kreator itu Bang. Gitu loh Bang. Masuk akal. Itu Bang. Kalau Bang Sultan ini kan ya saya memang tidak terlalu ini, cuman YouTube-nya nggak ketinggalan, saya itu tetap ada, pokoknya ada notifikasi kalau beliau upload itu. Cuman untuk yang kedua, yang pertama itu nggak ada, memang udah dihack ya, udah di banned ya.
Iya, itu udah kena banned Bang untuk akun YouTube saya yang pertama Bang. Udah nggak bisa dibuka lagi Bang. Jadi semua video-video hilang semua Bang. Yang pasti gini Bang Hendrik, Bang Sultan, ya saya bukan mau menggurui, artinya saya cuman pengen ngobrol langsung mendengarkan dengan telinga saya sendiri. Kalau yang dari grup atau dari pihak lain kan saya nggak yakin, karena di sini yang menjadi mentor adalah Bang Hendrik, Bang Sultan yang ini kan sama grup CTC Plus itu. Yang pasti saya tetap ngikutin, cuman saya belum bisa tuh Bang Hendrik untuk membawa orang, untuk merekrut gitu. Saya masih main solo lah gitu, main sendiri aja. Percuma gitu, pikir saya kan udah capek, saya udah berkali-kali hadir ke sana ke sini bersilaturahmi, nggak masuk. Ya saya mundur selangkah itu bukan berarti kapok ya ngikutin ini, enggak. Saya masih tetap semangat. Saya juga berterima kasih dengan Bang Hendrik sudah enggak capek-capeknya, enggak bosan-bosannya mau di luar negeri, mau di Indonesia. Udah enggak bosan-bosan ngasih edukasi. Bang Sultan juga enggak berhenti-berhenti lah memberikan pencerahan. Yang pasti tetap semangat Bang Hendrik, Bang Sultan. Saya cuma mau menanyakan itu aja, mungkin yang lain ada juga yang mau bertanya dan penasaran. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Madin. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaannya bagus. Karena target ideologi ini beda dengan konsep pemberian token yang selama ini yang kita tahu. Cuman kita ini dengan penasaran dan juga dengan namanya yang belum pernah ada pola yang begini, makanya kita turuti. Dalam waktu yang sama, kalau polanya berulang kali benda yang sama, itu pasti tidak bisa menghasilkan. Karena orang sudah coba benda yang sama dan itu perjalanan itu sudah ratusan. Begitu juga dengan konsep pump fund yang dijalankan di Solana. Orang hari-hari beli scam. Orang sudah bosan membeli dengan proyek Solana yang kemarin. Tukar dengan polanya DAO pula. Kan begitu. Ayo kita lanjut ke Bang Subagio. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Hendrik. Bang Sultan, sehat Bang Sultan, Bang Hendrik? Sehat Bang. Alhamdulillah. Kangen nih lamunyo, kayak udah berapa tahun nggak dengar suara jenengan. Lagi di mana nih? Lagi di Kiel Bang. Oke. Ini Bang, tim saya pada sering nanya terus untuk masalah ini ribetnya loh. Kan dia ribetnya timnya udah banyak nih. Di klaim tuh pada belum masuk gitu loh. Aku coba nanti kalau sabar. Nanti masuk dia tuh. Pasti masuk ya? Iya. Oke. Pokoknya cepat mungkin diusahakan sama developernya itu untuk ini. Tetapi di historinya sudah muncul Bang. Di historinya sudah muncul. Di historinya. Sama kayak punyaku juga. Ada yang sudah masuk, ada yang belum. Saya tinggal disodorkan aja nih. Jago aja nih. Saya udah klaim 3 kali. Belum masuk semua. Nah, ya mudah-mudahan masuk cepat. Cepat ya, nanti ya. Mungkin seminggu lagi ya Bang? Nah, nggak sampai lah Bang. Mudah-mudahan cepat mungkin lah. Kita juga mau cepat jalan dan kelar kan. Iya. Kalau ketemu itu teman kalau penasaran tanya aja langsung ke sistemnya Bang. Oke. Iya. Kalau nggak tanya ke sistemnya kita nggak tahu juga kan, puyeng juga kita. Iya. Kapan nih ke Proto lagi Purbalingga, Bang? Mudah-mudahan Bang, kita nanti ada rencana juga. Ya, lanjutan ke berikutnya lah. Nah, mudah-mudahan nanti kita kabarin kalau sudah ada arah ke sana, nanti tak kabarin nanti. Siap Bang. Saya tunggu informasi dari Bang. Ya mungkin itu aja Bang. Baik. Biar nanti yang lain ini masih banyak yang ajukan tangan. Gitu aja. Yang penting pesan saya selalu saya sering pesan menjenengan jaga kesehatan selalu biar selalu fit. Bang Sultan, Bang Hendrik, oke?
Oke, Bang. Ya gitu aja Bang. Terima kasih, Pak Subagio. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut Bang Rangga. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir telat. Bang? Gimana? Ya, sehat ya Bang Henry? Alhamdulillah. Iya, ini udah muter-muter, udah ini dengar dari awal dari ini kayaknya pertanyaan-pertanyaannya masih sama-sama aja. Karena gini, ini kan yang dengar dari tim saya ini cukup banyak nih hari ini Bang ya. Jadi ini semacam bertanya tetapi untuk memastikan aja. Jadi karena banyak yang tim saya banyak yang dengar sekarang ini, kemudian mereka juga banyak simpang siur pertanyaan-pertanyaan kayak mana tentang staking segala macam, tentang claim reward segala macam. Nah, ini saya mau minta semacam ACC aja atau memang ini belum fix atau kayak mana gitu loh. Ini yang saya pahami selama 1 minggu terakhir ini seperti ini Bang. Jadi kalau menurut Bang Hendrik minimal satu akun, ya kita sebut satu akun atau satu dompet itu mengisi 30 CTCP, betul ya? Betul. Untuk klaim. Nah, ini yang saya simpulkan dengan anak-anak, dengan tim saya. Jadi kalau memang kalian memang minim untuk klaim, untuk segala macamnya, CTCP kita katakanlah Gaspi kita udah minim atau kayak mana lah. Nah, jadi ikutin aja pesan Bang Hendrik, minimal punya 30 CTCP, taruh di katakanlah di akun master atau akun HD kita. Gitu kan? Nah, yang saya kasih penjelasan, setelah kita isi, maka di hari H, kita sebut hari H-nya, nanti kita klaim, yaitu tadi penjelasan dari Bang Sultan juga, mungkin mereka juga sebagian dengar, kan nggak pasti 30 gitu kan, ya bisa jadi nanti dia dapat berapa akun dengan 30 itu. Nah, kelanjutannya adalah, ya katakanlah itu dapat 1 gitu kan. Nah, kelanjutannya apakah benar seperti ini Bang? Jadi 30 kita kita klaim katakanlah terkurasnya 30 lah, kita nggak bicara ini ya maksimal, dia akan otomatis staking ya Bang ya, staking 24 jam, kemudian setelah 24 jam di harvest sudah bisa kita lihat ada hasilnya, berarti kita udah bisa unstake ya kan? Betul. Setelah di unstake maka akan keluar di wallet, kemudian kita akan lihat CTCP-nya sudah ada di situ, kemudian kita remove. Betul ya Bang ya? Nah, kita remove, kemudian otomatis 100 CTCP kita masuk ke token packet kita. Betul ya? Betul. 100 token packet kita, kemudian kalau dia memang 1 itu dan memang cuma maksimal 30 itu terkuras, artinya hari kedua kita udah bisa klaim 3 akun, 3 dompet, betul ya? Betul. Jadi akun 1, 2 dan 3 karena yang tadinya akun HD kita udah stake. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berarti kalau sudah seperti itu kan berarti otomatis orang-orang yang kita ini kan udah nyambung ya Bang ya. Mereka juga udah untuk tim saya yang dengar malam ini, tolong perhatikan yang saya bilang tadi. Ini udah dibetulkan oleh Bang Hendrik gitu loh. Jadi memang alurnya seperti itu gitu loh. Jadi nggak mesti 30 itu habis langsung dalam satu dompet. Bisa jadi dia jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Tapi yang kita bicarakan adalah oke lah kita dapatkan 1 gitu loh. Dengan 30 koin CTCP kita klaim, maka terkuras katakanlah habis 30, maka setelah 24 jam kita unstake, besoknya kita mendapat 100 CTCP yang masuk ke akun HD kita. Nah, akun HD kita punya 100, berarti kita transfer ke akun 1 gitu loh untuk kita klaim lagi 3 akun berikutnya gitu loh. Ini saya kasih penjelasan karena memang saya ke tim saya ini kan sepotong-sepotong. Jadi memang mereka ada yang nyambung, ada yang enggak gitu loh. Nah, kebetulan malam ini mereka kumpul semua kayaknya di sini, dan yang saya ceritakan seperti ini sudah
sudah ACC lah dengan Bang Hendrik. Kurang lebihnya seperti itu. Ya Bang ya. Jadi mereka ini terlalu apa ya? Kayak jadi momok gitu loh, 30 CTCP itu banyak amat, kayak mana kalau saya punya 1.000 loh, kata saya. Ya kalau punya 1.000 hari itu mau di ini semua ya habis uang kamu kan. Ya buat aja seperti itu alurnya gitu. Ya itu bukannya saya nginin karena saya sebenarnya sudah jelas gitu loh. Saya dengar penjelasan dari Bang Hendrik itu udah jelas, sudah saya jelaskan juga dengan para tim, tapi tim ini masih kadang-kadang ada yang nyambung, ada yang enggak. Nah, makanya malam ini mungkin nyambungnya itu setengah percaya, setengah enggak gitu, atau betul ya kayak gitu. Nah, jadi malam ini saya sambungkan dengan Bang Hendrik bahwa mereka juga dengar bahwa inilah sistem yang kita pakai gitu loh. Ya kalau mereka memang punya banyak CTCP ya terserah mereka mau hari itu langsung 10 atau 100. Betul nggak Bang seperti itu? Betul Bang. Nah, ya itu aja mungkin Bang. Jadi saya bukan ini, karena memang banyak tim saya malam ini yang ikut gitu loh, karena memang semua saya sebar linknya dan mereka juga udah absen, sudah saya lihat mereka pada ikut. Jadi kurang lebih cara kita klaimnya seperti itu gitu loh. Jadi memang hari ke-1, hari kedua, hari ketiga ya seperti itu urutannya. Kecuali kita mempunyai banyak CTCP. Ya, gitu aja mungkin Bang. Terima kasih asisinya. Biar tambah yakin yang dengar di YouTube saya ini tambah yakin. Oh kayak gitu kan. Baik. Gitu aja Bang. Baca ini sebenarnya Bang Rangga. Abang pernah main kartu nggak? Ya pernah dong. Kartu waktu kecil-kecil dulu. Kita itu kan mau ngambil kartu teman. Pernah nggak bawanya satu kartu aja? Kartu yang gambar Spider-Man, gambarnya Batman gitu lah. Kita bawanya sekantong kan? Iya. Nah, nanti di saat kita mau ngambil, itu kan tergantung permainan. Nggak kan di semua kartu itu yang dimasukkan. Pasti nanti, berapa kartu dulu? 5. Ya udah 5. Ada 5 kali 5, berarti dengan 50. Nah, itu yang dimainkan kan? Betul. Itu. Kita suruh standby-kan 30. Memang kayak Abang bilang, bukan semuanya yang dipakai. Betul. Tapi kita juga belum tahu polanya untuk dipotong gas fee-nya tuh gimana, belum tahu juga polanya. Iya, Dia betul. pasti ada triknya. Dia tidak akan menghadkan dan melimitkan ke kita kecuali dengan hak kita sendiri untuk meletakkan berapa yang kita akan letakkan. Kan begitu, Bang? Betul, iya. Sama di saat kita buat kartu, kan sesuai kesepakatan. Lu mau letak berapa? 10. Ya udah, kita main 10 semua. Lu main 4, 5, kita main 5. Kan begitu? Nah, cuman polanya belum tahu lagi, tapi alurnya persis kayak Bang Rangga bilang tadi. Begitulah yang aku jelaskan terus. Begitu, Bang? Iya, betul, iya. Oke, paham Bang. Saya juga nyambung gitu loh. Apakah nanti sistemnya itu persis kayak gitu atau nanti ada pola, karena memang ya kemungkinan ya sekarang kan developer juga punya rahasia dong, nggak mungkin di ininya sekarang, sedangkan waktu masih ada 19 hari ya kata Bang Hendrik tadi kan, berarti takutnya nanti ditiru atau segala macam, tapi minimal kita tahu alurnya seperti itu gitu kan, ya nggak Bang? Benar Bang. Iya, paham Bang. Jadi memang nggak mutlak seperti itu, tetapi minimal kita tahu jalur gitu loh, bahwa urutannya akan seperti itu, tetapi nanti apakah benar dengan sistem yang langsung di cut 30 atau kayak mana, atau nanti sistemnya lelang atau lebih besar atau kayak mana, itu belum kita pahami. Tapi minimal saya dan tim saya dan teman-teman semua yang mendengar ini akan seperti itu kurang lebih jalurnya, karena ini belum pernah selama saya main airdrop, selama saya ya kita sama-sama tahu lah, Bang Hendrik, Mas Mardi juga udah sama kenal lama gitu kan, kita memang belum pernah ketemu yang airdrop yang dapat hasilnya seperti ini dengan cara seperti ini kan. Ini benar-benar baru kan Bang, kita juga baru ketemu kan. Iya, benar. Jadi memang unik gitu, dan memang sistem ini jelas akan mendongkrak harga minimal gitu loh di awal gitu. Ya gitu Bang, terima kasih banyak. Teman-teman juga udah pada dengar kan. Makasih juga sama tim saya dukungannya. Terus sekarang juga mereka juga nggak akan nanya-nanya lagi kenapa ribet belum masuk segala macam, itu udah saya cut. Kata saya itu sistem ini tinggal tunggu aja.
namanya sistem itu dia akan otomatis. Kalau dia masuk ya masuk semua gitu loh. Kita tunggu aja tinggal real time-nya. Jadi tinggal kita tunggu kalau hari ini kita claim reward udah masuk ke atasnya langsung masuk ke airdrop gitu kan. Nah, itu udah aman berarti kita. Ya nggak, Bang? Baik. Iya. Ya, udah makasih banyak ya, Bang ya. Untuk Sama-sama, semuanya. Bang. Sama-sama. Terima kasih Bang Angga. Nah, buat teman-teman, alurnya mirip begitu yang sesuai yang saya ceritakan ke teman-teman. 30 itu bukan bebannya ke kita, tetapi kita cuman men-standby-kan atau memberi dana cadangan. Kenapa kita suruh teman-teman belinya 30 minimumnya? Karena harganya fluktuatif terus CTCP. Takut nanti di hari dadakan dan sasakan orang untuk mau withdraw. Teman-teman sudah untung untuk beberapa akun kebelakangan. Yang dihitung itu adalah nilai dolarnya, bukan dari nilai tokennya. Kalau teman-teman beli kemarin di 0,6, contoh, 30 naik nanti $1 atau 1,2 dolar. Berarti teman-teman sudah untung 1 kali lipat. Nah, ini bisa untuk membantu akun-akun yang lain. Nah, itu yang kita cadangkan dan dicicil. Itu maksudnya. Bukan membebankan. Jadi di saat kita mendengar, bukan langsung memberatkan kepikiran kita. Tetapi kita ini memberikan solusinya. Karena teman-teman bertanya. Di saat kita memberikan jawaban, bukan itulah jawaban yang 100%-nya. Karena kita juga sampai hari ini belum pasti bagaimana cara pola withdrawnya. Oke, kita lanjut ke Bu Sunarti. Sebelum Selamat lanjut, Bang. Bu. Assalamualaikum. Sebelum lanjut ini Bang, untuk akun yang akun utama saya itu belum ada kabar Bang ya. Insya Allah nanti secepat mungkin Bang. Aku aja lagi pening juga. Tapi soalnya dia kan bilang makin mepet oke, gitu, tidak Bang. ada masalah. Dia bilang Makin oke. mepet soalnya. Bang, Mau dia bilang oke. mau ngisi gaspi untuk diklaim reward dari hasil referral itu juga nggak berani Oh, gitu. iya benar. Secepat mungkin tak kabarin nanti Bang Sultan. Ada signal nanti. Oke Bang, dia bilang. Oke siap. WA nanti. Ya. Bu Sunarti. Iya, selamat malam. Selamat malam Bu. Apa kabar, Bang Hendrik? Baik. Mudah-mudahan Gimana, kabar baik. Ya, Bu. Pak Hendrik, ya kami bersyukur ya, walaupun baru ya 55.000 user yang kami dapat, itu belum nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi yang saat ini yang udah masuk itu di 55.000 user buat tim saya. Pak Hendrik boleh nggak saya bertanya yang lain apa yang sedang saya alami ini? Boleh. Silakan Bu. Iya. Jadi saya itu nggak tahu karena bodoh atau karena apa, saya ikut yang namanya konsorsium di Supraminer gitu loh. Dan uang yang saya masuk kalau Supraminer. Nggak tahu kok saya diajak temen gitu Bang Hendrik, makanya saya mau bertanya. Bang Hendrik kan leluasa lah mengenai tentang kripto ini gitu loh. Nah, di akun saya sekarang itu sudah ada $442 gitu loh. Itu kan harga cuman saya diharuskan untuk WD itu aku harus bayar $450. Ini saya kok jadi ragu gitu loh Bang Hendrik. Masuk apa Profitnya enggak? $450. Lalu Iya, diminta bayar $450 untuk withdraw. Iya. Nah itu orang gila loh Bu. Nah, makanya saya pikir-pikir kok saya ini dibodoh-bodoh. Nah kemarin kami sama Pak Mardi. Ceritanya sama. Kali ini kalau pola ini bukan kripto. Tetapi dia menceritakan trading dengan kripto. Dan mirip dengan konsep ini. Teman ini kenalnya adalah dari WA. Cewek yang memprospek dia. Akhirnya cewek itu bilang, Bapak mau join nggak 1.000? Oke. Dia join lah 1.000. Akhirnya jadi 1.500. Bapak itu untuk mau lanjut untuk trading, bayar dulu 10%. Lalu trading ini lanjut lagi. Jadi 2.000. Di saat dia jadi 2.000, Bapak itu harus bayar lagi 30%. Tapi kalau nggak dibayar, dana itu freeze. Nggak bisa lanjut. Dia ada 3 ataupun 7 step. Akhirnya dia dibayar terus.
Kali pertama dia dicairkan. Kali kedua dia pinjam bank. Dia pinjam bank lalu dia masukkan lagi dan dia tidak mampu bayar. Di saat dia masuk besar, rupanya bunganya juga harus dibayar besar. Nah, itu terjadi di Cirebon. Dan itu ada saya dengan Pak Marty waktu itu. Dia frustasi, dia tidak bisa melanjutkan dan minta bantu ke ablanya, dan ablanya memblokir, dan sebenarnya ablanya itulah yang ngakalin sistem itu. Mirip dengan Bu bilang tadi. Begitu, Bu. Ya makanya saya itu ragu gitu loh Pak, mau mengeluarkan uang sebanyak itu gitu kan. Sedangkan dana saya ke situ udah lumayan banyak gitu. Ya seperti Bang Hendrik bilang, ini ada segini, ini ada segini. Seperti kayak orang terhipnotis gitu loh Bang. Saya ngikut aja gitu. Nah baru sadar itu di temen yang nyadarin, awas hati-hati gitu. Saya pikir-pikir lagi, oh iya ya, makanya nantilah saya tanya Bang Hendrik dulu. Kalau memang ini bisa saya tarik, ya saya bayar. Kalau enggak, ya sudah saya ikhlasin aja, kan gitu loh Bang. Benar. Tapi sih Bu, kalau kita cerita, kalau bayarnya sebesar bunganya itu ya memang nggak logik lah. Nggak ada bisnis yang begitu loh Bu. Nah, iya, makanya saya sudah bilang ke adminnya itu omong kosong apa gitu kan. Uang kita ada di situ, masa kita ambil uang diri sendiri, kita harus bayar lagi, itu orang gila. Kalau memang mau makan aja. Nah, saya bilang gitu. Konsorsium kemarin bayaran berapa? Aku belum pernah menarik loh Bang. Enggak, maksudnya join itu masuknya berapa kemarin konsorsiumnya? Pertama 1.500, terus nambah lagi 500. Pokoknya saya kurang lebihnya itu. Kenapa lah nggak di stackingkan di CTCP? Setiap hari withdraw kalau 2.000 itu banyak lo dapatnya. Bukan, itu kita belum kenal CTC. CTC belum ada waktu saya join di sini. Oh ini jauh-jauh hari sebelum CTC ya? Oh iya, jadi udah hampir berapa tahun itu saya invest di sini gitu loh. Makanya kalau memang ini benar-benar ada, saya tadinya mau saya ituin ke TGRI, cuman hati saya itu kayaknya ini kok lama-lama saya sadar gitu loh. Ya nanti saya kirimlah ke Bang Hendrik, siapa tahu Bang Hendrik bisa melacaknya gitu loh. Itu namanya. Kita tengok. Iya, nah makanya nanti saya kirim linknya, terus saya kirim semuanya. Siapa tahu memang kalau ini memang benar ya, kita akan cuan di di-stackingkan di CTC Plus ini nanti gitu. Makanya. Tapi kalau pola yang Ibu bilang tadi, kita dengar langsung aja kaget. Waktu itu saya dengan Pak Marty lah. Di Cirebon. Wah, aku bilang, kok bisa ya profit ini harus kita top up dulu baru tradingnya jalan? Aku bilang. Ya iya. Gitu. Makanya bingung saya itu. Saya memang karena bodoh nggak ngerti dan yang agak temen ya. Akhirnya saya. Sebenarnya usaha Bu. Tidak ada yang bodoh Bu. Sebenarnya itu usaha. Mungkin belum rezekinya di situ loh Bu. Ya makanya saya tuh kan kadang-kadang ya sudahlah, mau mungkin kalau memang itu rezeki saya dari Tuhan pasti akan kembali. Kalau memang bukan rezeki saya ya anggap aja saya sodako kan gitu kan, ya ikhlasin aja gitu. Tapi ya aneh itu loh, menurut saya itu aneh sekali. Kalau ya misalnya di tiket kalau kita mau WD $6 masih masuk logika lah, kalau $6 itu kan. Nah kalau $450 kan itu udah mencekik itu. Untungnya 400. Di situ tuh saldo saya di akun saya itu sudah ada $442. 400 Iya, jadi di akun itu ada $442 atau sekitar 7 M-an lah. Nah, saya harus membayar $450, 10%-nya. Wah. Makanya masuk logika enggak ini gitu. Kalau masuk logika ya saya bayarkan lah. Coba dulu $10 bisa withdraw enggak? Nggak bisa Pak, atau withdrawnya itu ya itu 10% daripada nominal akun gitu.
10%. Tuh. Makanya, aduh lagi mubeng ini saya. Ya sudah nggak apa-apa, maksudnya kalau tadi itu saya bertanya itu, kalau memang ini kebodohan saya ya sudah gitu kan, saya lebih berhati-hati lagi gitu. Nah, saya tetap di sini fokus di Tantin. Terus itu Bang, saya mau nanya tentang Silin ya. Itu saya nggak daftarin orang, belum daftarin orang karena udah lesu lah otak ini saya bilang gara-gara harus nyari duit $450 itu. Nah, Silin itu saya udah masuk, sudah apa namanya, ada 6 tapi itu cuma $3 yang saya dapat per orang ya. Jadi yang masuk itu 5, berarti saya dapat 15. Nah, kalau saya nggak dapat orang, itu kan Kirin itu kan hanya wadah ya Bang, wadah untuk kita untuk bisa staking, untuk mining, untuk mendapatkan airdrop. Kalau misalnya saya nggak cari orang baru itu bermasalah nggak Bang? Oh enggak, cuman nggak dapat yang orang dari hasil orang baru itu yang kita dapat profitnya Bu. Contoh daftarin orang baru dapat 3 gitu loh. Itu saya orang lama dapat 3 loh Bang. Nah kalau dapat alhamdulillah. Itu mungkin dia lanjut KYC itu. Iya udah lanjut, iya orang-orang level 1 saya di CTV itu udah saya dapat 3 gitu. Nggak apa-apa Tapi Bu, kan- nggak ada masalah. Pokoknya Nggak ada kita carinya kalau nggak ada orang baru, orang lama kita aktifkan dapat. Berarti kan orang lama kan juga ikut cari orang baru Bu. Oh ya makanya itu. Kalau saya nggak bisa nyari orang baru, tapi di akun saya itu nambah kemarin 9, terus jadi 12, hari ini jadi 15 gitu loh Bang. Nah pertanyaan saya, pikiran saya, kalau Silin itu suatu wadah untuk kita bisa staking, kita bisa apa namanya dapat airdrop gitu. Pikiran saya seperti itu Bang. Jadi saya fokus ke edukasi CTC Plus dulu gitu loh. Kami kini udah daftar, sudah dapat 15 itu koin gitu. Karena saya fokusnya di CTC Plus Bang sekarang, masih 2 kali edukasi. Masih ada PR 2 ini. Yang terakhir nanti pas untuk kita mengajari tim tentang bagaimana caranya kita sebagai claim reward, terus bagaimana step by step cara menarik, itu terakhir nanti Bang di tanggal 21 pertemuan terakhir. Nah tanggal 28-nya kan sudah off itu, katanya 2 hari off untuk mereka semuanya bisa claim reward gitu loh. Yang saya dengar begitu, 2 hari di off-kan untuk mereka fokus taking reward-nya gitu loh. Nah makanya beban ini lagi berat banget, lesu kayak ini 450, nanti saya bayar nggak tahunya saya ketipu gitu loh. Ya mudah-mudahan Bu, nanti kita buatkan juga video kok buat teman-teman. Yang penting kita sama-sama lah, kita buatkan video buat teman-teman juga tahu informasinya gimana nanti. Oke, siap. Makasih ya Bang ya, gitu aja. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Makasih Bang Hendrik ya, Tuhan memberkati. Yo, sama-sama Bu Sunarti. Nah, buat teman-teman semua, ya, kita cuman menasihatin aja. Kita tidak tahu teman-teman berinvestasi bagaimana. Yang penting hari ini kita menambahkan lagi. Yang ada di depan mata kita kerjakan, yang nggak ada pun kita adakan. Kadang-kadang kita ini, ya, kita mengharapkan cuan itu ya demi keluarga kita sebenarnya. Saya kemarin waktu di CTC itu, aduh luar biasa sekali. Kita juga tidak yakin harganya. Tapi kita sudah bermain di dalam dunia perkriptoan. Kita sudah bermain dengan teknologi. Kita sudah bermain dengan sistem super canggih. Kita bermain dengan sistem mining. Kita bermain dengan konsep apapun di dalam dunia kripto. Akhirnya ujung-ujungnya satu aja yang bisa meyakinkan. Kalau owner tidak ada duit, kita mau buat apapun belum tentu lagi kita bisa menghasilkan.
Begitu teman-teman. Kita lanjut Bang Cekot. Silakan Bang. Assalamualaikum. Selamat malam Bang. Bang Cekot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Baru join ini. Yes, Ya ini pertanyaan simpel sama dari ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, pertanyaan saya dulu aja ya Bang ya. Ya. Untuk on-chain LP-nya nanti itu nanti di lock enggak Bang ya? LP-nya? LP-nya pas listing nanti tanggal 29 itu di lock enggak gelontoran dananya? Nah kita belum tahu konsep di lock-nya. Biasanya kalau di lock itu approval-nya gimana pun, biasanya kalau di lock itu kita melakukan pre-sale. Kita melakukan private sale. Kita melakukan seed sale. Nah itu baru ceritanya di lock. Begitu juga ada yang dengan pin sale, dengan pola. Karena yang di lock itu adalah uang pertama yang digelontorkan oleh investor ataupun validator yang membeli token itu. Pertanyaannya hari ini, CTC pun tidak pernah nge-lock dana. LP-nya cuma 30.000, tapi banyak orang dapat miliaran. Bang Cekot kemarin dapat nggak di CTC? Dapat. Satu akun tapi. Ada nggak dananya di lock? Nggak ada. Dapat berapa kemarin Bang Cekot? Satu akun. Oke, Satu berarti 100 biji cuma Bang. Iya. Ya lumayan lah. Nah sebenarnya pola ini berbeda Bang. Konsep yang lock, konsep cerdik, konsep apapun yang dimainkan dengan konsep improvement dari konsep yang namanya digital, itu sudah zamannya sudah berlalu. Begitu juga dengan konsep lock, itu adalah revolusinya dengan konsep ICO yang dibeli dengan yang baru dengan 0, sekian peruntuknya sekian persen dengan konsepnya economic token. Makanya di lock itu 60% owner tidak bisa ngambil. Ujung-ujungnya owner bisa ngambil. Itu sekarang pin sale juga tidak laku lagi orang untuk melisting token di situ. Tapi hari ini pola itu berbeda. Sekarang itu polanya itu pakai konsep bot. Hampir mirip kayak yang sekarang dilakukan oleh CTC. CTC itu ada poolnya sendiri yang melanggukan harga, otomatis harga junam, dan bot itu akan membeli. Dan koneksi harganya dicek. Bot ini juga dipakai oleh CTCP. Hari ini kita bisa melihat, tadi CTC, ini saya lagi di depan laptop. Baru aja kita bilang harga akan bergejolak. Langsung harga CTC jatuh 0,194. 0,19 berapa tadi? Otomatis CTCP botnya tembak sampai harga 0,762. Kita nggak tahu konsep bot apa yang dipakai. Nah itu yang kita penasaran. Nah, konsep bot ini itu cuman ada di dalam konsep algoritma. Biasanya open source belum ada. Nah, ini memang IT-nya yang bikin. Nah, di sana ada penjualan pembeli, ada bot yang akan ngikut menambah saldo itu. Begitu, Bang Cekot. Kayak alamat hash-nya, alamat hash untuk suntikan LP-nya nanti juga nggak bisa di-track ya? Bisa. Itu di mana-mana bisa di-track. Terus untuk LP semuanya ada DEX scanner, Queco, Terminal, AAPE, ada apa lagi, macam-macam ada. Devil lama itu bisa dilihat. Cuman semua itu ini tidak bisa dilihat bot ini. Iya, botnya. Ya itu IT-nya mereka ya, rahasia publik. Benar, IT mereka yang punya. Begitu juga dengan bot arbitrate yang biasa digunakan di antara DEX itu. Itu IT aja yang paham. Makanya konsep yang baru dengan ide yang baru begini kita kadang-kadang pening mikirkan. Makanya tadi ada teman-teman bertanya tentang LP. Kita cerita LP yang ada $30.000 yang ada di CTC yang membuatkan keuntungan besar waktu pertama kali aku ngajarin kebun, itu aku ngelakukan kebun selama seminggu. Dengan volume trading yang diciptakan oleh DEX dan cek harganya hampir mirip. Dan itu untungnya 300%. Dan itu dilakukan sama Bang Sultan, Bang namanya Jaring Duit, kita ajarkan mereka kebun. Agak-agak pertama kita kebun, untung nggak Bang Sultan? Untung. Dan aku untung 300%. Nah, LP yang kurang itulah momentum kita membuat DAO sendiri di dalam pola. Mau single ataupun mau double.
Nah ini botnya akan ikut beli. Nah botnya itu yang kita nggak paham teknik botnya. Itu memang IT yang bisa buat. Begitu Bang Ceko. Begitu ya, siap. Kalau log itu adalah pihak ketiga Bang. Contoh Pincel, mereka log, mereka gunakan algoritma, mereka trading, mereka langsung setting di algoritmanya di dalam blockchain. Itu semuanya orang dah buat. Tapi ini beda Bang. Kita lihat aja lah sendiri nanti gimana polanya. Aku juga nggak ngerti gitu. Itu Bang Ceko. Oke, terus mengenai tadi yang setiap akun yang udah KYC pasti untung, berarti ini nanti dana yang digelontorkan unlimited dong. Unlimited nggak unlimited kita sudah nggak tahu dalam kutip pertanyaan. Dia ada konsep fasting, Bang. Nah, konsep fastingnya ini yang kita belum pasti berapa kuota yang diberikan dari jumlah holder yang akan diperuntukkan per hari. Nah, makanya polanya berbeda dengan konsep kripto yang teman-teman pahami selama ini. Kita juga paham, kita juga penggali yang namanya airdrop. Ada juga yang kemarin di grup bilang aku mencari airdrop itu dari tahun 1966 lagi. Akan lucu juga tuh. Dari mana kriptonya ada kan? Tapi ini pola berbeda. Begitu juga yang dilakukan oleh CTC dari awal. Polanya juga beda. Begitu Bang Ceko. Oke, terima kasih. Sudah cukup menjawab sih. Alright. Correct. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kalau perkara mekanisme pencairan nanti ya ngikut aja kita. Benar. Setuju Bang Ceko. Setuju. Siap. Terima kasih Bang Ceko. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini bagus pertanyaan Bang Ceko. Kita paham bermain dengan pola airdrop itu berbeda dengan setiap konsep airdrop. Ada konsep airdrop yang namanya retro airdrop. Itu mereka menggunakan konsep yang namanya setiap klik menggunakan gabungan gas fee. Itu harganya kayak Zcash 0,0 sekian harganya. Dan memang tokennya itu distribusi dan ada di CMC. Dan ada di CoinGecko dan juga ada di beberapa exchange global. Begitu juga dengan GameFi airdrop. Konsep yang bermain game, yang diminting dan segala macam juga ada. Ada juga dari jaringan DRC20 yang sekarang konsep airdropnya itu harus berminting dengan 1:1 atau 2:2. Begitu juga dengan konsep DRC20. Koin yang namanya Doge ataupun BTC sudah ada decknya sendiri. Decknya yang sebelum ini tidak ada. Ada yang internal dan ada juga yang namanya eksternal. Jadi BRC20 biasanya dikembangkan dengan konsep minting dan inscribe. Itu adalah di ordinalnya OKX. Ini pola berbeda, ideologi yang berbeda, yang bergabung untuk menaikkan fundamental setiap token itu, menciptakan setiap yang namanya project dan utility. Yang intinya adalah meme token. Nah, hari ini project dari CTCP ini berbeda lagi dengan konsep CTC kemarin. Cuman kita penasaran, apa target utamanya mereka ini, bagaimana cara distribusinya. Nah, ini gabungan antara lending, retro, dan juga airdrop utuh. Nah, ini sudah dijalankan di jaringan BIP20 jauh-jauh hari yang lalu. Di saat BIP20 lagi gencarnya, ada namanya token TWT, yaitu token dari Trust Wallet melakukan airdrop. Di saat Trust Wallet sekarang sudah digunakan pakai banyak jutaan orang, airdrop itu tidak laku malah. Dia ciptakan token baru lagi. Begitu juga dengan token Uniswap. Di saat token Uniswap muncul, mereka gunakan platform DEX itu untuk bertransaksi, membeli token. Kayak tokennya Wartel famous ya, YFII. Dari keuntungan dari gas fee-nya, dia memberikan keuntungan ke kita lagi, yaitu airdropnya ada yang namanya Unicoin. Dan itu kita ada withdraw sampai puluhan juta juga. Nah, ini beda dengan pola-pola kerjanya. Begitu juga dengan Aptos. Aptos membuat namanya deck-nya sendiri. Deck-nya itu harus trading minimum $300 baru dapat Aptos. Begitu juga dengan Grass. Kita harus gunakan internet, jaringan internet. Kita berfungsi terus dan itu didetect menjadi satu koin. Banyak pola kripto yang sekarang ini menggunakan konsep idealnya mereka sendiri. Jadi kita
di saat kita melakukan project, karena kita sudah bermain di dunia kripto, kita harus meyakinkan satu hal. Apapun project yang dijalankan, memang harus ada namanya investor di dalam itu. Begitu juga dengan project-project yang diberikan layer 1, kayak Butalik Butarin menjalankan tekniknya Polygon, itu ada gelunturan dana yang besar untuk menjaringkan gas fee yang dijadikan minimum, akhirnya namanya Pol. Sekarang dulu Matic. Matic itu adalah anaknya Ethereum sebenarnya, ataupun adiknya Ethereum, tapi nggak bisa naik harga setinggi gaban. Kenapa? Orang sudah tahu developernya dari India. Ujung-ujung orang nggak mau. Kenapa? Resist. Itu juga dengan Sui, Sei, muncul lagi Arbitrum, macam-macam. Itu adalah sebahagian dari dana gas fee keuntungan dari Butalik Butarin. Mereka menjadikan sebuah konsep dari labnya ETH itu untuk menjadikan project-project baru dari layer-layer satunya, supaya pertumbuhan project itu punya ekosistem sendiri dan punya komunitasnya sendiri. Nah, jadi hari ini kita cuma ngikutin aja, karena ide manusia itu berbeda-beda. Ada nasi goreng dikasih sambal cicak, ada nasi goreng dikasih namanya kecoa. Kita nggak tahu, orang seneng kecoa goreng. Kan begitu teman. Alright, kita lanjut ke Bang Junaidi. Silakan Bang Junaidi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Junaidi. Halo, Silakan Bang. selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Iya Bang, ini baru pertama kali ini bertemu Bang. Ya, lanjut Bang. Ini Bang ada yang mau saya tanyakan Bang. Ini untuk nanti klaim itu apa yang habis diklaim wallet itu apa dihapus saja Bang? Wallet yang sudah diklaim Bang. itu. Nanti projectnya ada lagi, berikutnya itu pakai wallet kita dan rantainya sama Bang. Oh berarti nggak usah dihapus ya Bang, walletnya itu? Jangan dihapus. Abang simpan aja frasenya. Makanya kita pakai digital itu beli OTG namanya. Jadi setiap frasenya itu jangan yang diketik, tapi barcode-nya yang disimpan. Supaya nanti abang kembalikan, tinggal di scan aja barcode-nya, itu kita bisa import lagi wallet kita. Oh gitu ya Bang. Benar. Kalau aku sih simpan frase itu semuanya barcode. Barcode semua. Iya Bang. Oke? Oke, paham Bang. Itu satu lagi Bang, mau saya tanyakan. Itu kan Silakan Bang. yang kita standby kan itu kan yang CTCP ini itu kan apa langsung di apa sebelum hari H-nya itu kan 2 hari misalnya hari H-nya itu kan kita add ke Web3-nya itu apa 2 hari sebelumnya itu bisa Bang? Ulang Bang, ulang. Itu kan kita standby kan tuh CTC Plus-nya di Web3-nya Bang. Tapi sudah ada di token Pocket. Oh nggak apa-apa, dia harusnya gas fee itu dimasukkan ke Web3-nya Bang. Jadi dibiarkan aja di walletnya. Maksud saya itu Bang, biar aja dulu masuknya itu satu hari atau 2 hari sebelum. Oh nggak apa-apa, bisa Bang, bisa. Bisa Bang, ya. Bisa. Ya kan connect kan itu di situ kan. Betul, bisa Bang. Ya. Bisa ya Bang ya? Bisa. Oh. Terus saya mau nanya lagi nih Bang, masalah kilin itu Bang. Silakan Bang. Kilin. Ya, itu saya kan ikut yang di kantin itu, join itu kan itu nggak ada anunya Bang ya. Padahal di bawah saja itu ada beberapa orang itu. Harus diaktifkan kilinnya Bang. Nanti Ya. suruh yang di bawah itu aktifkan. Ada nggak akun sudah verified? Kalau belum verified harus diverifikasi dulu Bang. Pakai KTP itu. Yang di bawah saya itu ada yang 5 orang itu sudah Bang. Mungkin yang lanjutan itu Bang ya. Iya, yang lanjutan itu Bang. Bukan di titik smartnya, tapi di titik exchanger-nya Bang. Iya, exchanger itu Bang. Betul Bang. Iya, di titik exchanger. Bukan di titik smart yang hitam ya. Yang TT-nya warna hijau. Iya. Bukan TT rambut pirang loh Bang. Oh gitu ya Bang. Iya, dia kan Oke, ada Bang. 3 itu. Pertama Oke. titik smart. Titik smart itu jaringannya dipindahkan ke titik exchanger. Nah, titik exchanger kemarin pindah ke Tiger AI. Nah, sekarang titik exchanger itu jaringan juga killing. Sama. Oh iya. Dan itu berarti connect ke exchanger-nya Bang ya. Connect Bang, connect.
Connect banget. Oh, paham. Makasih Bang, itu aja Bang mau saya tanya. Baik, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Bang Benjol Karet. Silakan Bang Benjol. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum, Bang Hendrik. Waalaikumsalam Bang. Bang Hendrik, mau tanya, Silakan. itu kan dari setiap kita connect wallet, itu kan ada level 1 sampai 30. Ya. Misalnya yang induknya 1 sampai 30. Kalau kita sudah 30 level, kalau kita connect-kan wallet di bawahnya, kan jadi 29 level dapatnya. Di bawahnya lagi 28, bawahnya lagi 27, begitu kan? Nah, kalau kita mau di setiap connect itu kan ada klaim masing-masing tuh. Nah, nanti tuh yang cukup kita klaim itu dompet yang paling atas saja kah? Atau semua yang di setiap konekan wallet masing-masing itu semua levelnya harus diklaim, Bang? Sederhananya begini. Abang tanam cabai. Pas pula abang mau makan cabai. Abang klaim cabainya, abang ambil cabainya yang belum masih kecil ataupun abang ambil cabainya yang merah-merah itu? Ya merah lah, Bang. Sama persis kayak abang bilang tadi. Abang masuk ke akun induk abang punya tuh semua. Abang klaim yang mana ada hasilnya. Hasilnya nggak ada, jangan diklaim. Ya, artinya kan di setiap level itu ada 30 level tuh ada CTCP semua tuh kita dapatkan yang masih posisi pending. Iya, betul. Tinggal abang mau klaimnya itu tidak aja. Bebas. Karena kan butuh gas fee kan? Betul. Maksud saya gini, kalau kita klaim, katakanlah saya siapkan gas fee untuk 30 level di dompet induk utama. Selesai kan? Habis diklaim kan? Nah, ketika kita connect ke wallet di bawahnya, itu kan ada lagi 29 level yang ada pending klaimnya. Apakah itu cuma bisa diklaim juga atau itu cuma cerminan yang dari atas tadi aja, tampilan aja? Bisa diklaim juga. Pokoknya ada saldonya bisa diklaim. Jadi semua yang tampil ada tulisan klaim, kemudian ada pending klaim. Enggak semua, Bang. Enggak semua. Itu abang cek ada koinnya apa enggak gitu loh, Bang. Di setiap level itu ada koinnya apa enggak gitu, Bang. Yang saya Level 1 sampai 30 itu kan ada user. Usernya itu jumlahnya ada berapa di situ. Terus CTCP-nya di situ ada jumlah berapa. Kalau misalnya user di situ saja 0, terus CTCP-nya di situ 0, walaupun ada tulisan klaim, apanya yang mau diklaim gitu, Bang. Betul. Kalau 0 nggak dibicarakan lah, Bang. Yang saya tanyakan ini. Kalau abang mau klaim Enggak semua, Bang. Abang silakan cek aja. Terkadang juga tim saya itu sampai cuma level 10 gitu. Sampai level 10 ada di level 2 dia 7.000, level 3 4.000, ke bawah cuma sampai level 10 udah 0 dia ternyata. Gitu. Tapi tergantung perkembangan timnya aja. Kalau misalnya timnya bergeraknya cepat ya bisa sampai level 30 gitu, Bang. Ya ini saya punya ini level yang di dompet nomor 1, yang induk. Yang induk itu sudah tampil semua, koinnya sampai level 30 ada semua. Sudah. Nah, begitu kita connect dompet nomor 2 yang anaknya nomor 1, itu ada sampai level 29. Ada semua koinnya. Dompet usernya ada semua di situ juga. Ada berapa user? Ya kalau contohnya gini, Bang. Kalau yang level 1, kalau kita lihat di invite itu level 1-nya ada 8.439. Ngeceknya itu jangan di invite, Bang. Ngeceknya itu di itu. Sama aja, Bang. Di reward, Bang. Di reward, Bang. Kalau ngecek per level itu di reward, bukan di invite, Bang. Cocok juga, Bang, jumlahnya. Di reward juga itu sampai level 30. Total pending CTCP-nya 25.000. Ya kan? Ini kalau kita connect dompet utama 30 level. Ketika kita
connect dompet kedua nomor 2 BSC 2 itu ada pending CTCP 11.500. Itu 29 level. Terus dompet nomor 32 itu ada 11.895. Itu cuma sampai level 28. Kan cocok tuh berarti kan 30, 29, 28 kan, turun satu level kan. Nah, pertanyaan saya tuh, itu kalau angkanya semuanya ada itu semua bisa jadi uang tuh Bang, bukan cuma dompet utama aja yang kita klaim. Ya bisa. Banyak kali Kalau berkembang, ada yang penting ada CTCP-nya di situ, abang klaim ya jadi duit semua, Bang. Wah, juga uang ini Bang ya. Wah, syukurlah kalau begitu. Saya pikir tadi cukup klaim di dompet utama, selesai sudah gitu. Itu aja saya udah senang. Apalagi ini kalau setiap connect dompetnya semua level bisa diklaim. Lumayan banyak nih Bang. Nah, makanya setiap hari yang dipertikaikan karena level itu, karena levelnya nggak naik Bang. Kalau abang naik, alhamdulillah. Yang nggak naik itu yang sering bertanya itu. Akun utama saya itu sudah lebih dari 1 juta koin, Bang. Ya. Dari referral aja. Oke. Jadi ini kalau semua level bisa diklaim, kaya saya Bang. Amin. Kaya maksudnya Emang ukur itu kita berat. harapkan. Insya Allah bisa Bang. Kita tengok aja nanti. Ya, semoga rezeki lah Bang. Amin. Udah lah, pokoknya bulan depan beli Pajero lah. Amin Bang, amin. Nggak nyangka Janganlah saya 1 bulan. Janganlah bulan depan. juga boleh bisa diklaim. Nanti kalau bulan depan langsung beli Pajero, nanti sesajennya banyak pula kan? Nah itu dia. Nah, kalau begitu bisa klaim berarti cari-carilah saya dulu untuk kumpulin bisa klaim reward ini, karena kan batas waktunya yang 20. Sarankan klaim ke teman-teman itu 2 hari sebelum habis Bang, karena dia nambah terus. Kalau kita tebarkan network di bawah. Jadi kita klaim itu 2 hari sebelum habis. Betul Bang. Cuman kan kalau kayak tadi itu semua dompet dikonek bisa diklaim semua levelnya, berarti kan gas fee saya belum siap ini. Iya. Makanya di akhir nanti kita klaimnya Bang. Ya takut saya sampai hari H nanti gas fee saya belum cukup untuk ngeklaim baris-baris banyak gitu. Terus saya bikin dompet semua. Yang mampunya aja Bang, jangan semuanya. Berarti kalau nanti tidak ketutup gas fee-nya, ya rewardnya ikhlas lah ya. Iya betul. Betul Bang, betul. Ya. Oke lah Bang, kalau begitu. Terima kasih pencerahannya nih Bang. Bang Hendrik, Bang. Terima kasih. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semua, betulan udah jam 1 di sini. Sana masih jam 12 kalau salah. Jadi kita bahasnya sama aja terus. Tapi yang kita harapkan teman-teman, kita masih sisa 18 hari lagi. Apa yang kita targetkan adalah pertama, sesuaikan kemampuan. Kalau nggak mampu nambah lagi biarkan aja. Yang penting kita tawarkan ke orang-orang yang tidak mampu dan kita juga memberikan kabar baik untuk mereka. Karena kita ngerasa kemarin di CTC, inilah peluang yang kita harus ambil untuk berikutnya supaya kita juga CP. Kita sama-sama berdoa kok. Karena ke-JP-an kita di sini itu tergantung berapa banyak akun yang kita punya. Walaupun kita dapat 1 pun, kita tetap CP teman-teman. Ya syukurin aja berapa yang kita punya. Nah, kita tidak ada penambahan apa-apa. Kita belum dapat infonya bagaimana polanya. Tetapi info yang kita berikan ke teman-teman ada project 2 yang akan dimunculkan oleh CTCP. Tanpa mengurangkan alur yang pertama untuk kita me-withdraw yang namanya airdrop kita menjadikan uang. Begitu juga dengan untuk Kilin, teman-teman lanjut aja. Kita harus semangat. Nah, siapa yang mau untuk live nanti kita kasihkan prioritasnya. Tetapi kita pastikan teman-teman yang live itu diberikan ID-nya. Dan kita mau tahu berapa kemarin di Titi Smart dia dapat. Karena kita ada kuota juga yang diberikan oleh leader tim bumi kita. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan
yang baik untuk live kemarin. Nah, jadi kita mungkin orang yang pertama di Indonesia untuk live, dan alhamdulillah benda ini kita realisasikan bahwasanya kita bukan main-main dengan projek-projek yang diberikan oleh CTC. Apapun pertanyaan, apapun debatan, sudah tidak ada waktu lagi sebenarnya. Sama persis kayak kita sekarang, pesawat sudah mau terbang. Kita mau cerita apapun, kita sudah jadi rugi nanti. Pertama, kita sudah beli tiket. Kedua, kita harus sampai ke tempat itu. Tapi kalau kita tidak naik, karena namanya mau atau mau pipis, ya tahan dulu sebentar. Nanti di atas saja kita dan pipis. Nah, ibaratnya begitu. Kenapa teman-teman? Karena sekarang ini banyak banget pola-pola yang diberikan oleh orang yang cendekiawan. Tapi kita ingat lagi, berapa banyak kemarin di CTC, orang yang pakar membahas sistem, ujung-ujung memutuskan rezeki orang yang tidak mampu. Itu dosanya besar sekali. Ingat apa yang kita sampaikan hari ini, itu terbukti adanya. Kemarin, di saat 47 juta, dengan asumsi untuk pemberian token sebanyak 2 miliar token, akhirnya dikurangkan menjadi 100 sekian juta. Kenapa? Karena hitungan, tidak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan ke kita. Ada 3 yang dirahasiakan, yang penting kita usahanya dulu. Pertama, rezeki, maut, dan jodoh. Tetapi di saat ada rezeki, kita berdoa untuk mendapatkan umur yang panjang, bisa tambah jodoh. Kan begitu? Nah teman-teman, kita sambil lelucon juga, sambil ketawa-ketawa, sambil memberikan kemasukan ke teman-teman. Sama persis kayak Pak Mardi bilang, kita bukan menggurui. Tetapi kita paham teman-teman cerdik pandai dari kita. Kita ini meyakinkan satu hal aja. Kalau owner tidak ada duitnya, kalau owner tidak pernah ada buktinya, ya, ataupun kita yang menyampaikan ke teman-teman ini dapatnya sedikit dengan CTCP, di CTC kemarin teman-teman mempercayai kita, teman-teman adalah orang yang mengambil risiko yang terbesar untuk membuat proyek ini. Tetapi di CTC kemarin, baik itu dari YouTube-nya Bang Sultan, baik itu YouTube-nya Jaring Duit, YouTube-nya siapapun, Bang Darsono, SS, dan segala macam, mereka rata-rata dapat miliaran. Paling kecil 700 juta. Ini kita cerita beneran buat teman-teman. Dengan tidak keyakinan, tidak kepahaman, kita tolak tepi dulu. Karena kita sudah ada yang namanya di dalam lingkungan kripto. Sama persis kayak sekarang. Teman-teman yakin teman-teman orang Indonesia? Mungkin nenek moyang teman-teman dulu boleh. Kita ketepikan itu dulu. Karena kita sekarang ada di Indonesia. Makanya kita pecel lele, tahu tempe. Itu udah cukup. Kita bukan orang barat yang makannya keju tiap hari. Kan begitu? Hari ini keyakinan itu kita ketepikan dulu. Walau nek moyang kita mau Habib, mau apa, kita ketepikan dulu. Yang penting, hari ini kita di mana? Duduk di mana? Berdiri di mana? Kita butuh duit, teman-teman. Kita butuh fulus setiap hari. Ngerokok, ngopi, makan. Ada pola yang sederhana begini. Bodoh amat kita tepian dulu. Karena lah lingkungan bermain di pola kripto. Anggap aja ini portal. Portal keajaiban yang berlaku dengan informasi yang kita dapat. Kan sederhananya begitu. Begitu juga dengan CTC ataupun BTC kemarin. Informasi yang kita tolak sepele. Aku berhenti kerja bank. Itu karena aku pandang sepele Ethereum dari awal. Aku bilang sama temen, aku di Batam, di 0,4 harga Ethereum, aku bilang ini money game. Kita bisa panggil IT. Kita bisa buat BO begini. Ujung-ujungnya kesombongan dan kebodohan diriku sendiri. Tidak paham dengan pola yang diberikan. Dengan momentum digital sekarang berkembang dan pesatnya. Itu mendapatkan keuntungan luar biasa dengan teknik blockchain EVM yang dikembangkan oleh Ethereum. Ujung-ujung Ethereum sekarang ribuan dolar dan pernah sampai 80 jutaan. Nah, akhirnya aku belajar pakai uang sendiri dan akhirnya sekarang jadi konsultan IT. Kita paham, kita cerita ini berdasarkan pengalaman. Teman-teman mau buat ICO apa, kita bisa bikinin. Kita bekerja dengan boleh dikatakan crazy rich-nya Batam. Yaitu untungnya dari Regal, yaitu Tony Chan. Kita buat konsep apapun, tapi tidak bisa menghasilkan juga. Kenapa? Karena pola sudah berubah. Kayak Twilight kemarin ada konsep presale, ujung-ujungnya mati. Mana yang ada yang bilang di dalam polanya harus ada izin dan itu mati. Emang BTC punya izin? Tidak ada. Tapi siapa yang memegang sekarang?
Donald Trump aja ngaku dirinya sebagai presiden cryptocurrency. Kenapa? Kalau dia tidak ngomong itu kemarin, dia tidak mendukung kripto, yakin Donald Trump tidak menjadi presiden Amerika hari ini. Karena saingannya kemarin yang cewek itu dari India, itu dia mendukung 100% cryptocurrency, yang apa yang dibuat oleh beberapa negara sekarang, berinvestasi termasuk BlackRock, orang yang punya aset terbesar di dunia, masuk di dalam yang namanya saham cryptocurrency. Jadi kalau kita ada di lingkungan ini, jangan pandang sepele. Kita mampu dengan perbuatan kita di saat kita tahu sistem ini muncul dengan informasi sesuai pula dengan dana kita masukkan. Tidak ada kripto itu yang logik. Mana ada logiknya? Utility apa yang dikembangkan Bitcoin? Utility kembangan apa lagi dengan kripto-kripto lain? Cuman jadi rebutan di dalam dunia namanya proof community of stake. Yang kita kerjakan, baik itu nama high frequency trading, baik namanya retail trading, baik itu grid trigger, apapun teknik yang dibayangkan hari ini, semuanya adalah berpandukan dengan community yang kita tidak pernah kenal, yaitu anonim. Jadi, hari ini kita bergang dengan STC kemarin, satu aja. Kita yakinin, ini satu-satu project, 5.000 orang yang diundang, itu tidak pernah ada di dalam yang dinamanya airdrop. Kita yakin itu aja owner punya duit. Alhamdulillah dapat duit. Itu juga dengan CTCP. Kalau mereka tidak ada kong kali kong, dengan polanya Silin hari ini menggunakan CTC, bukan CTCP ya, CTC untuk harganya bisa mendongkrak nanti ke depannya, luar biasa. Ini harga CTC dijatuhkan oleh owner. Ini ada pola baru yang dibuat. Di saat dia mau add LP, pasti di harga terendah. Di saat harga terendah, dia add LP-nya Silin, nanti Silin sudah ada di market, yang market namanya TT Exchange, harga CTC yang didongkrak akan naik, otomatis juga harganya si Kilin juga ikut naik. Itu yang dikerjakan waktu BNB. Itu juga dengan kemarin yang ada namanya kripto dari Palembang. Apa namanya kemarin? Ya, akhirnya untungnya dari mana? Kebetulan Ethereum naik tinggi. Dan DCT banyak munculan yang copy paste. Apa namanya, Bang? DCT. Iya, DCT. Itu karena ownernya untung waktu Ethereum naik sampai 80 juta lebih. Akhirnya kembang lagi proyeknya, bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang scam kan? Begitu juga muncul lagi tiruan, Aptos, Monopos, macam-macam. Kalau tiruan itu pasti nggak bisa jalan punya. Alright? Jadi dari itu, Bang Sultan ada apa-apa lagi mau ngomong? Ya intinya buat teman-teman semua, ini waktu kita sudah mepet, jadi sudah tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha lagi. Waktu kita hanya tersisa 19 hari lagi dari sekarang. Nah, waktu yang tersisa ini manfaatkanlah sebaik-baik mungkin. Baik itu kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengajak atau merekrut orang, maka minimal perbanyaklah akun gitu. Tapi kalau misalnya terkendala dalam modal, tidak punya uang, ya silakan teman-teman bangun network. Bangun network ini kita nggak berat kok. Kita ngajak orang, itu kita bantu mereka juga. Dengan hanya modal 2.500 lah anggap. Itu hanya sebatang rokok gitu loh. Daripada mereka buang-buang duit 2.500 untuk beli rokok, lebih baik ditahan aja dulu. Suruh tahan dulu 19 hari ke depan, jangan beli rokok Pak, nggak usah ngerokok. Nanti Bapak beli pabrik-pabriknya, gituin aja. Ya, jadi sangat gampang sekali sebenarnya buat kita ngajak untuk orang. Saya di Lombok ini buat pertemuan bukan hanya sekali dua kali, tapi kita berkeliling dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram. Itu orang rata-rata yang saat itu saya kasih akun gratis di awal, maka besoknya itu sudah nambah lagi akunnya. Bang, saya beli lagi GBNB untuk gas fee 200.000, ada yang beli langsung 2 juta untuk berapa? Untuk 1.000 akun, ada yang beli 500.000, dan sampai detik ini itu masih tidak putus-putus. Makanya kita membuat acara akbar nanti, itu adalah acara final untuk di Lombok gitu. Rencana kita juga setelah itu baru kita buat table talk kecil-kecil, mungkin kita pertemuan-pertemuan di rumah-rumah lagi. Jadi tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang mendatangkan ratusan orang atau puluhan orang. Jadi kita buat table talk yang kecil-kecil selama beberapa hari ke depan sampai finish. Begitu. Jadi itu buat teman-teman bisa dilakukan juga di daerah masing-masing, terutama di jaringan saya gitu. Itu yang saya lakukan di Lombok. Nah, yang saya bikin sakit hati sebenarnya ini di daerah saya sendiri, di kampung saya sendiri, ini melempem gitu loh timnya.
Padahal dari luar daerah, tim saya yang di luar itu ngejarnya minta ampun ke saya. Bang, kapan ke sini? Bang, kapan ke Aceh? Bang, kapan ke Palembang? Astagfirullah, ini yang saya sendiri aduh, susah lah ngomong. Ibaratnya itu kalau memang orang besar itu nggak dihargai gitu loh di kampung sendiri. Jadi lebih baik keluar gitu. Mungkin itu aja, Bang. Makanya jengkel sekali saya, Bang. Di daerah Lombok Utara, makanya saya nggak jadi, Bang, buat pertemuan di Lombok Utara. Karena nggak ada yang empat gitu, Bang. Di daerah di Lombok Utara, daerah saya sendiri, nggak ada yang menghargai gitu. Heran saya juga. Aduh, susah lah kita ngomongnya. Sabar, Bang, sabar. Baik, ada lagi Bang Sultan? Udah cukup, Bang. Itu aja, Bang. Baik, terima kasih Bang Sultan. Baik, untuk teman-teman semua, kita cuma memberikan informasi yang terbaik buat teman-teman. Kita juga telah membawa 18% dari user total dari 705 dari CTC. Nggak mungkin dari CTCP ini kita mau juga teman-teman kejemplung dengan bisnis yang tidak masuk akal yang kita jalankan dari awal, yang bisnis yang tidak masuk akal dari CTC. Apapun pola yang teman-teman pahamkan, itu berbeda banget dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Yang penting hari ini adalah kita pahamkan kita mau cuan di sini. Apapun yang kita triknya, yang kita buat, ya ujung-ujungnya itu intinya cari cuan juga. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar, teman-teman bisa juga membantu yang lain. Ya, kita selama ini kasih project scam aja kita bawa. Sekali-sekali apa salahnya project yang nggak masuk akal ini kita bawa. Mudah-mudahan JP buat kita juga membranding nama kita, setidak-tidaknya bukan project scam aja yang kita bawa. Jadi kita tahu, kita bangga kadang-kadang. Kita diundang ke China, kita diundang ke Vietnam, kita undang di Thailand. Tapi pertanyaannya, rata-rata 100% leader yang diundang, kita yakin leader-leader itu tidak paham bahasa Inggris. Buat apa yang diundang balik jadi perampok? Kenapa? Kita sudah lakukan hal itu dulu. Kita berhenti sekarang ini untuk pola yang baru. Kita sejahterakan sendiri negara kita sejahterakan dan branding nama kita, supaya nama kita tidak cacat lagi. Mudah-mudahan teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir di dalam Kilin dan juga di dalam Zoom. Alhamdulillah, apa yang kita sampaikan hari ini semudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi, sisa hari 18 hari lagi sebenarnya. Karena 19 hari tidak dihitung kalau nomornya sudah muncul. Jadi, kita buat Zoom itu dasar permintaan. Kebetulan kita juga baru pulang, kita buat Zoom, capek-capek pun, belum buat apa lagi, cuman tinggal buka baju dengan buka sepatu, kita langsung buat Zoom. Jadi ini bagaimana kinerja kita juga di CTC kemarin pun begitu. Kita sanggup berdiri berjam-jam, melakukan Zoom sampai ke pagi. Pak Mardi, kita tidak pernah ada Zoom yang sampai 2:30 pagi, itu cuman kita aja yang di CTCP ini buat. Yang kita ceritanya bukan PDF, tetapi kita sama-sama curhat, sama-sama menceritakan apa kendalanya di sistem. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang lain yang saya tidak jawab hari ini, saya mohon maaf banget. Ya, jadi kita minta undur diri dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang hadir. Alhamdulillah, kita di sini mendoakan hal yang terbaik juga untuk teman-teman semua. Kita tidak pengen sedikit pun untuk mencelakai teman-teman. Apa yang kita lakukan hari ini, kita menikmati kemarin di CTC, supaya benda ini juga bisa dilanjutkan lagi di CTC Plus. Kita mengulangi lagi, kita memanfaatkan lagi buat teman-teman. Jadi dari itu teman-teman, kita minta izin dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, sukses sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1.